Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi nabiyyikal amin. Kita syukuri atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa ditetapkan kepada kita. Alhamdulillah di saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya waktu adalah ra'su malik, modal utamamu. Sesungguhnya kita semua hidup itu butuh modal. Kalau kita masalah duniawiyah atau harta atau bisnis atau usaha, kita mungkin cari modal dan susah. Itu perdagangan duniawiyah. Tetapi perdagangan ukhrawiyah sama Allah sudah dikasih modal dengan gratis. Tanpa sampai mencari, tanpa sampai berusaha keras, sudah dikasih gratis sama Allah. Modal utama sampean adalah umur dan waktu. Umur dan waktu. Yang dikatakan juga oleh ulama guru-guru kita, tidaklah umur sampean itu bertambah satu detik sudah kita ambil khulasahnya. Waktu sampean bertambah 1 detik, kemudian hari Anda tambah 1 detik, minggu Anda tambah 1 detik, nafas Anda tambah 1 detik, kecuali itu semua diberikan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui semua kenikmatan-kenikmatannya yang ada. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengira-ngira bahwasanya sampean masih dikasih hidup terus untuk melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Jadi kita ambil yang jalur pintas, bahwasanya kita itu taklim ke majelis, ngerti kepada agama, ingin rindu dengan Rasulullah, ya kita fungsikan benar-benar waktu kita, umur kita, harta kita, semuanya kita fungsikan dengan benar. La barakallahu fid dunya siwa ardin minha yu'addu idan ma'uddatil qurabu. Dunia itu tidak ada keberkahannya, tapi itu keberkahan sama sekali katanya Habib Allah Haddad, kecuali yang difungsikan digunakan untuk kebagusan, kebaikan, ketaatan. Selain itu tidak ada. Bukan dunia yang barokah. Ya, dunia itu harta, kendaraan, rumah, sawah, anak, istri. Ini harta, badan sampean itu harta, itu dunia. Gitu. Maka semua tadi itu kalau tidak difungsikan untuk kebaikan, nggak berkah. Waktu yang lalai nggak berkah, umur yang lalai nggak berkah, harta yang lalai nggak berkah. Nah ini, anak yang melalaikan nggak berkah, istri yang melalaikan nggak berkah. Nggak berkah ini. Betul ya? Jadi keberkahan itu hanya di dalam ketika kita menggunakan, memfungsikan kenikmatan tadi itu, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tambah dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, katanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal qalil. Katanya Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Mensyukuri, syukur itu tidak hanya alhamdulillah, enggak, tetapi mensyukuri itu ngerosoh, rumongso awake itu kutai Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya khidmah nah Allah. Apa maring perintah Allah lagi ngono. Aduh aku dikai kira amanat iki. Teko pangeran. Ya apa carane memfungsikan, menggunakan amanat ini dengan benar. Iki tugas teko pangeran. Tidak hanya tugas teko guru, tidak hanya tugas teko atasan, tapi tugas teko Allah Subhanahu wa taala. Ketika pandangan orang-orang seperti itu memandang bahwasanya yang diberikan oleh Allah di hari itu adalah amanat, bukan hanya anugerah, amanat. Ya dulu saya ceritakan kepada kita semua, kali antum semuanya itu salah seorang daripada pedagang toko yang dikasih sedekah, dikasih uang, padahal niatnya sedekah, dikasih uang, tetapi dia ambil satu karena Rasulullah menerima hadiah, dia ngikuti, dia terima, tak terima ini, saya terima uang ini karena Rasulullah itu menerima hadiah. Jadi nerima ini itu pun ittiba'an bin Nabi, nerimanya itu ngikuti hari Nabi, tidak hanya asal terima. Jadi dipikirkan terlebih dahulu. Anda mau nerima, saya mau nerima ini, tapi dengan syarat. Dipikir sih. Nerima ini, oh iya kan Nabi nerima hadiah, yo tak terima. Tapi aku ittiba'an ngikuti kan Nabi, kalau Nabi menerima hadiah tak terima hadiah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pandangannya amanat ini. Amanat. Maka sama beliau dibagi-bagikan. Nah ini maksudnya pandangannya mereka, orang-orang yang mengetahui bahwasanya dia itu hidup untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man u'tiya fasyakar wa tuliya fasabar. Ya, siapa orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, anugerah, amanat tadi itu dia syukuri. Dia fungsikan, dia jalankan dengan benar di dalam ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Wa tuliya fasabar. Dikasih ujian sabar. Wa nudima faghfar. Dianiaya orang atau didolimi,
ya, didolimi dia maafkan, ya, gampangnya bolong. Wadolama fastaghfar, atau ketika dia berbuat dolim, salah, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masa kata alaihi, kemudian Nabi itu menang. Akhirnya sahabat itu penasaran, ya Rasulullah, ya apa keadaan mereka? Orang-orang mereka ini yang diberi kenikmatan dia terus syukur, kemudian dikasih ujian dia sabar, kemudian dia ketika dianiaya, didolimi, dia itu memaafkan, kemudian jika dia itu berdosa, dia minta ampun sama engkau wahai Rasulullah, kepada Allah SWT. Apa ini? Bagaimana Rasulullah itu? Ya Allah, mereka itu ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan di dunia barzah akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk lurus, kehidupannya lurus, dikasih kenikmatan. Salatun minan ni'am, katanya Allah SWT dalam hadits qudsi, salatun minan ni'am la as'alu abdi an syukriha wa as'alu amma siwa dzalik, katanya Allah SWT. Tiga kenikmatan yang aku berikan kepada hambaku dan aku tidak menuntut mensyukurinya. Jadi kayak terlutok. Ini kenikmatan yang tidak dituntut sama Allah SWT untuk mensyukurinya. Wa as'alu amma siwa dzalik, dan aku akan menuntut selain daripada tiga ini. Yang tidak dituntut oleh Allah SWT itu baitun yukinnahu, rumah untuk dirinya, rumah untuk payung, sehingga dia tidak kepanasan, tidak kudangan. Nah, tutup omah sing megah, tutup omah sing granit, tutup omah sing miliar, tetapi nutupi panas, nutupi udan. Nah, sahabat Rasulullah masuk ke dalam Rasulullah, ke rumahnya Rasulullah itu, dan dia angkat tangannya berdiri, dan sambil angkat tangannya ini tutup nang plafon. Nah, 2,5 meter kali 2,5 meter harus ambil plafon. Nah, kayak gitu. Nah, ini yukinnahu, itu yukinnahu. Jadi dua omah wis pokok ono. Nah, gitu. Iki kan enak, lalu sampean. Hadis-hadis seperti ini kan adem nang sampean. Daripada sampean ngapain hadis itu kok. Hadis itu enggak dijepit, hadis itu konco dijepit, hadis itu wong sing gaweane iku numpak mobil-mobil kelinya dijepit. Apa ada ngapain hadis itu Nabi Muhammad? Si lebih enak, si lebih manis, si lebih legowo, lebih plong, lebih nang pikiran, nang dodo. Ada hadis Rasulullah. Baitun yukinnahu, rumah cukup bisa ditempati untuk anak, untuk istri. Dan ambil hadis-hadisnya mereka, jangan pakai hadis-hadisnya mereka. Hadis itu kok digawe, hadis itu kok dipakai. Jangan pakai hadisnya orang, jangan pakai hadisnya TikTok, jangan pakai hadisnya Facebook, wala IG, wala apa itu, ayu sosial media. Jadi pakai hadisnya Nabi pakai ya. Enak sampai ya. Nah, wis dikasih semua apa? Ma farratu min satu, Allah SWT berikan ma farratu fil kitab min syai'. Aku tidak meninggalkan sama sekali kepada kalian apapun itu dalam Al-Quran. Itu Allah SWT. Nabi semua sudah qad-ballagtu, semua aku sampaikan kepada kalian dari awal sampai akhir, kemaslahatan kalian duniawiyah, barzahiyah, ukhrawiyah, semua sudah. Sehingga tidak ada kuncinya, itu tidak ada. Katanya Habib Umar, beliau mengatakan, aku sayangkan kepada umat ini, mereka itu ingin keamanan, mereka itu kepingin daripada keselamatan, mereka itu kepingin kebahagiaan, tapi ngambil dari jalur selain Rasulullah. Mau dari mana mereka itu mendapatkan? Kok ngapik kok jalurnya selain Kanjeng Nabi Muhammad? Ya Allah. Nang dia wakmu. Kenapa engkau tinggalkan? Kenapa engkau rela menjauhkan atau mengabaikan daripada Kanjeng Nabi Muhammad jalannya? Sedangkan ngiling tok iku pahala mendekatkan kepada beliau. Sholawatan tok iku ganjaran dekatkan. Ini ketika otak kita sudah kena cuci dengan berita-berita dunia, angin dunia, atau fitnatul dajjal. Dikatakan fitnatul dajjal itu, berita ini, berita itu, sehingga yang terdengar dalam sebuah kait melek wis awak iki panas, ya wis carane urip duwe aku saiki. Terus apa ya? Iki musim pandemi panas. Jadi saya ini panas di Fajru. Tentu dikatakan Fajru, tapi panas di Fajru. Terus apa ya? Kait melek itu, oh ya melek duit nanti aku. Ayo, coba sih isu-isu tak gini. Sing sekiranya tangi isu.
mari sembahyang, Allahu Akbar, mari wirid, mari salat. Golek. Jadi lama majelis rek iki. Bener. Hah? Lha itu. Jadi sing sekirane arek, ziarah-ziarah dino iki. Lah ono. Ya Allah, anu gawe. Ya Allah, dia golek, dia duit, dia gini. Oh nah, terus sampean. Sedina beda, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Belum pernah kita mencoba 1 hari saja, melek langsung. Ono majelis. Nah ini. Jadi angin daripada fitnatul dajjal ini sangat besar buat kita. Begitu, makanya melok nang hadis Rasulullah. Nah, fungsikan temenan waktu sampean, umur sampean, modal sampean, Rasul balik. Nah, modal utama sampean ini umur waktu. Nah, kalau sudah hilang waktu itu enggak balik, tidak bakal mata'ud abadan, tidak bakal kembali sama sekali. Terus sampean, tak kasih rahasia. Dikatakan oleh ulama dan oleh Rasulullah bahwasanya sholat sampean sing saiki ambil sholat engko itu beda. Sholat engko ambil sholat meneh itu beda. Jadi jangan sampean anggap maksudnya meneh iso sembahyang maneh. Iku penyakit. Meneh iso sholawatan maneh. Penyakit. Meneh iso majelisan maneh. Penyakit. Itu penyakit itu. Angan-angan seperti itu. Meneh iso sedekah maneh. Itu penyakit. Terus sampean. Kenapa sama Allah Subhanahu wa taala dikasih bermacam-macam wiritan, bermacam-macam bentuk ibadah? Karena bermacam-macam juga pahalanya beda, tidak sama. Nah, itu. Jadi jangan dianggap bahwasanya sholat iki saiki tak lakoni sama dengan nanti, sama dengan kemarin. Nah, beda Pak. Hadirin sampean di sini sholawatan sekarang majelis sampean beda, tidak seperti yang kemarin, tidak seperti yang besok, yang minggu depan. Beda. Makanya ulama mengatakan kalau Anda, ya di antaranya guru saya itu mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda luput hari ini nggak bakal Anda dapat walaupun Anda ulang-ulang dengan beberapa kali di majelis-majelis yang lain dalam satu majelis. Begitu juga guru-guru kita yang lain. Jadi beda. Sir di dalam rahasia di dalam setiap majelis itu per waktu per hari itu beda. Makanya mereka para ulama mari majelis kono pindah majelis kene, mari majelis kono pindah majelis kene, pindah terus. Nah, ngambil yang diberikan oleh Allah SWT dari perbedaan. Dalam terminan ni'am la as'alu an abdi an syukriha. Hanya tiga tok. Katanya Allah SWT, baitun yukinno, rumah yang dihuni cukup. Baitun yukinno wa ma yukimu sulbahu minat ta'am, dan makanan yang dapat ikin tekek no keker. Seperti keker kuwi sedang tekek. Lebih tukar tekek dihitung. Sing akeh mangane. Ini kan lebih kok teko iso ngene gitu. Wa ma yuqimu sulbahu minat ta'am, makanan yang sudah cukup iso iki ngencengno pinggang, tekakno pinggang. Iso ngene wis. Dadi sampeyan lek mari mangan iku cobaan iso ngene enggak? Nah, wis iso mana? Iki lek diterusno sampeyan diitung iki. Nah, itu mbek malaikat sudah atas. Sing waktu ini terus sampai tak perlu ingat. Nah, sing waktu pokok sampean mangan terus iso ngat enggak dihitung. Alhamdulillah. Lah sing separuh iki dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihitung wis dihisab wis. Dadi lek mangan sampean ojo tekek, mu ini tok wis. Sampean wis tambah muker, tambah suwe tambah muker sampean. Dadi iki sudah tekek aku. Aku sudah teka-teka iki. Ya terus no wis rong piring terus no. Ada orang piring udah iki sore bagus. Oh iya wis tak dihitung wis entek iki rong piring. Alas. Wa ma yuqimu sulbahu minat ta'am. Nah, jadi selama makanan itu cukup untuk menegakkan pinggangnya, meluruskan punggungnya, tulang punggungnya sudah cukup. Itu tidak diminta, tidak dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuntutan di situ. Free. Dibebaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya maka akan dituntut, ditanggungjawabkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sing repot iki apa? Dikei wong tahlilan, selamatan, kawinan. Ya kayak gini mau ditanya apa iki minta dipangan separuh. Aku separuh iki wis anu iki. Wis dekek aku wis iso ngadeg iki. Tapi dak dipangan kabeh yo opo iki? Tak dipangan kabeh iki opo wis panganan itu usah takon. Wong gratisan iku gratisan kabeh. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu lek mendayo nang omahe wong sing soleh
makan tok. Jadi beliau itu kalau mengenyangkan perutnya itu diomongi wong sing soleh, diomongi wong sing soleh. Nah, ngono. Makanya sampai tak wis pupuk tiki ini kan termasuk masih wong tidak soleh, Habib tidak soleh, tapi majelis kan soleh. Ya sampai tak no itu no. Sak bungkus orang bungkus tak pupuk tiki ini. Tapi sampai yang di warung dari mana sampai? Iku hitungan luru, bayar nang warungi, bayar nang malaikat sih. Hitung luru. Jadi Imam Syafi'i itu kan kita mulai mendayo ke rumahnya orang-orang yang soleh itu terus disajikan makanan, lahap makan. Nah, karena beliau itu tahu barokahnya orang soleh tadi itu dan dia meyakini rezeki yang halalnya dari orang soleh itu. Dari rezeki halalnya dari orang yang soleh itu. Kan anak khawatir kayak zaman sampean. Tutur dia kontek kurang. Itu Imam Syafi'i soalnya sampean ini. Sampean itu Imam Syafi'i. Masya Allah. Nah, seperti Imam Syafi'i, tapi kalau makan yang Imam Syafi'i sedikit. Terus sampean kenyang itu bid'ah. Terus jadi dulu, terus tangannya tidak percaya, tak dulu itu video di Habib Umar. Kenyang itu, makan kenyang itu bid'ah. Maka Nabi Rasulullah wa ikana wala budda ibn Adam thuluthun li ta'ami ayatam thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Maka Nabi Rasulullah diwarai sampai lek makan, lek memang harus makan sampai makan, maka sepertiga itu makannya, sepertiga maning minumnya, sepertiga maning ambean ke nafas. Tidak pernah wa masya Rasulullah. Jadi tidak ada riwayat Rasulullah itu kenyang. Tahu tidak ada riwayat Rasulullah kenyang. Maka bahwasanya ketika cerita yang kemarin saya ceritakan Abu Hurairah yang minum sama Rasulullah sampai kenyang gelegek sampai mau keluar katin untuk kabeh, mau keluar semua susu dari tangan-tangan dan badannya itu. Nah itu Habib Umar mengatakan ini beliau Abu Hurairah tidak kena bid'ah. Kenapa? Karena baru kali itu dia kenyang. Baru kali itu dia kenyang. Berhari-harinya itu tak pernah kenyang. Tapi baru di Rasulullah kemudian makan serop mobil mana? Wih Rasulullah, warga itu serop mobil mana? Mobil mana? Wih Rasulullah tak kuat aku bisa lagi. Terus kau kaki untuk kabel banyak untuk kau kira susu untuk kau tangan kau awai. Ya wis, si kayak itu kenyang. Akhirnya tak bid'ah. Lah dia bid'ah berarti pagi bid'ah, siang bid'ah, apa sih malam bid'ah, sampai walaupun dari bid'ah saya wala hasanah itu tidak tahu kok bid'ah itu. Jadi Masya Allah tidak pernah kenyang sama sekali ya. Nah itu mereka wa man yuqimu sholata wa ma yuwari bihi auratahu minal libas. Dan yang ketiga pakaian yang cukup menutup auratnya. Pakaian yang cukup bisa menutup auratnya. Nah ini tidak ditanyakan sama Allah, tidak dituntut sama Allah SWT. Lama asalu abdiana syukriha. Nah selebihnya itu akan ditutup ditanyakan sama Allah. Dari mana Anda beli, untuk apa Anda beli? Dari mana Anda beli, untuk apa Anda beli? Dunia itu paling tidak enak untuk bertanyanya 2 kali. Dari mana Anda dapat, untuk apa setelah dapat? Itu. Nah, itu pertanyaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuba liman bata hajan wa asbal ghazian. Sampai ada hadisnya menyatakan tuba beruntung bagi orang yang mana tiap harinya itu haji, tiap harinya itu dihitung fisabilillah, mujahid fisabilillah, tiap hari haji, tiap hari jihad. Siapa itu? Rajulun masturun, seseorang yang dia itu menjauh dari khayalan ramai, tak kena tersohor, tak kena popularitas, tak kena viral. Mastur, lu iyalin, lu anak, punya keluarga. Muta'affif, ya, menjaga martabat, tidak menghinakan diri, ya, tidak sampai gini gitu, tidak sampai ngemas-ngemis, sampai muta'affif. Wow, mastur dia itu, mastur dalam arti dia itu menjauh dari khayalan. Tidak banyak kenal orang. Dia punya keluarga, anak istri, menjaga martabat harga diri. Qani' bil yasir, cukup dengan yang sedikit. Qani' bil yasir, cukup dengan yang sedikit minat dunia, cukup dengan yang sedikit dari dunia. Yadkhul alaihim dhahikan wa yakhruj anhum dhahikan. Kalau dapat ya dia syukur alhamdulillah, senyum. Ketika dunia keluar dari dia, dia senyum.
Nah ini metune masuk, ada yang ada pemasukan senyum, tidak ada pemasukan atau keluar darinya senyum. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku nyawaku berada di tangannya, innahum humul hajuna al-ghazuna fi sabilillahi azza wa jalla. Maka mereka itulah orang-orang yang haji tiap hari, fi sabilillah tiap hari, fi sabilillah tiap hari, haji tiap hari. Nah, cukup dengan saya itu. Enak ini. Hati sekali Nabi semua enak. Nah, cuma kita ini yang masalah itu, yang menjadi masalah pada diri kita itu adalah apa? Kehidupan yang kita itu melanggar dari syariat. Kalau ibadah tidak pernah itu memenatkan pikiran kita, tapi yang memenatkan pikiran kita itu pelanggaran. Gara-gara kita, istri kita jauh dari agama, nggak ngerti agama. Kita sendiri nggak ngerti agama. Kemudian kita melangkah semaunya. Nah ini, melangkah semaunya. Ingin itu, terabas terus. Nah ini pelanggaran ini, pelanggaran. Ini yang membuat kita itu penat sampai kita itu dikasih akibat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akibatnya sekarang ini merajalela, meluas sampai dikatakan qalilun minan nasi merdeka dari utang. Sedikit sekali manusia yang merdeka dari utang. Itu zaman saiki. Tentu sedikit sekali orang yang mengutang, tapi sedikit sekali daripada manusia yang bebas teka utang. Ayo, ini zamannya. Ini zaman sekarang. Akhirnya orang ini dipicu, kita ini dipicu sekarang bagaimana caranya kita itu untuk selesai dengan masalah. Anda tahu, kita tahu, semua tahu bahwasanya kita nggak tamak kepada dunia, kita nggak ingin berlebih-lebih kepada dunia. Yang penting masalah saya selesai. Itu rata-rata. Yang penting saya selesai, masalah saya selesai. Itu yang mereka utarakan. Tapi sudah terkadang nggak tahu dia bahwasanya akibat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberi akibat, nggak ada satupun makhluk yang bisa menghalanginya. Itu ada. Itu bahayanya. Ya, bahayanya kita melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih akibat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillahi ta'ala min dalik. Ya. Jadi antaranya kalau kita sudah dalam posisi seperti itu, ya iltija kepada Allah, munajat tenan, jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu majelis, dalam setelah sholat, dalam apapun kebaikan, kita jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Posisi kita ini sekarang ini lagi kena musibah, ya, musibah kekeringan daripada akidah kita, ideologi kita, pemikiran kita ini sudah kena musibah, kena racun. Terus sampai berapa banyak mereka ini semua. Maka beruntung besar bagi orang yang sudah terhindarkan dari riba, itu wis untung. Lebih-lebih sampai ada orang yang terhindar dari utang, itu lebih mana? Super hebat. Super hebat. Ada orang yang terhindar dari utang di zaman seperti ini. Jadi amalkan semuanya daripada amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah semua itu akan diberikan sama Allah SWT. Iltija. Jadi kuncinya adalah bertobat kepada Allah SWT. Ya Allah, aku tobat ya Allah. Cukup ya Allah. Sampai dikit ya Allah masalahku ya Allah. Tidak tak ulang maning ya Allah. Nah, temenan, jujur, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sama Allah Subhanahu Wa Taala akan ditolong. Nah, tetapi ada kesusu. Nah, kebanyakan manusia kesusu. Tiga amalan, ya Allah bisa amal no pergi. Ini kok saya macet bakun bayi. Ini saya repot aku jawab. Terus apa ya? Amalan sholawat mari, amalan wiritan mari, ngaji mari, iki mari, zam-zam mari kabeh san. Ya apa? Ya saya cekimu sak ngono jong. Lah pada rumah boleh kage. Iku terus sampai. Wes. Memang seperti itu. La ta'jalanna birrizqi, la ta'jalanna falaysa rizqu bil ajali. Jangan kamu terburu-buru dengan uang, dengan rezeki, karena rezeki itu tidak harus cepat-cepat. Tidak harus cepat-cepat. Ar-rizqu yuktabu fil lawhi ma'al ajali. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Lauhil Mahfuz, ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala fulan sekian sampai umur petang bulan di perut ibu itu yuktab, ditulis sampai Allah Subhanahu Wa Taala. Anak ini, janin ini akan hidup umur sekian, rezekinya sekian. Sa'idun au syaqiyun, termasuk ahli jannah, ahli nar,
Nah itu kemudian sudah ditulis semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Falau sabarna lakana rizqu yatlubuna. Kalau kita itu sabar, insya Allah rezeki yang mencari kita. Oh hebat. Rezeki yang mencari kita. Nah ya, duit sing dioleh. Nanti bulan cari duit itu. Ayo bulan cari coba tadi duit sing bingung. Sing bingung iki duit ngono harta sing bingung. Masa Allah sing digoleki sampeyan bulan. Itu awal sing bingung tapi duit sing bingung. Lakinnahu khuliqal insanu min ajal, akan tetapi manusia itu diciptakan dengan terburu-buru. Dengan terburu-buru. Itu. Padahal ismani kabeh ya. Sing tasbihul malaikah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Iku yo mujarrab itu. Itu tidak hanya khayali, itu mujarrab. Tasbihul malaikah, mujarrab itu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali dibaca sebelum subuh. Itu mujarrab. Sampai orangnya tadi itu, beliau itu apa namanya, tidak bisa naruh di mana. Aina adha'ah ya Rasulullah. Tidak tahu, aku taruh di mana ini. Tidak ada yang tahu. Nah, tidak bisa dia, bingung. Sangi wakai bentino oleh duit. Masya Allah, lancar banget. Ini kata tasbihul malaikah. Sudah sampai. Kemudian sholat duha, suratul waqiah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu 100 kali badan zuhur juga melancarkan rezeki itu. Banyak. Sholat duha ini juga ya, lal gina lal fakr ma'ad duha wa lal gina ma'az zina. Lal fakr ma'ad duha, tidak ada kemiskinan bagi orang yang punya senjata duha. Artinya punya istiqomah duha, tidak bakal miskin, tidak bakal kesusahan. Sholat duha itu Masya Allah. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih itu beliau mewajibkan kepada dirinya sendiri, tidak sunnah mami, difardu ain kan sholat duha. Padahal aslinya sunnah kan sholat duha, tapi bagi beliau memfardukan kepada dirinya sendiri, wajib bagi aku, tidak supaya itu suatu bunuh. Mal fakr ma'ad duha wal ghina ma'az zina. Jadi tidak ada kemiskinan bagi orang yang punya senjata sholat duha walaupun 2 rakaat, tapi tidak ada kekayaan bagi orang yang zina. Tidak ada kekayaan bagi orang yang zina. Hati-hati dengan perzinahan. Tidak bisa suke, susah, payah, dan begitu banyak daripada akibat-akibat yang buruk. Lain, sholat duha katanya Rasulullah, sholat duha ma'asuratayhima. Sholatlah sholat duha dengan 2 suratnya. Jadi sholat duha itu ada surat sunnah. Yang pertama, rakaat pertama membaca surat wal-adi, surat wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha sampai akhir. Yang kedua membaca surat ad-duha wa duha tadi 2 rakaat. Orang yang ahli duha ini dikatakan oleh Habib Salim bahwasanya dia ini nafasnya itu ditakuti sama jin. Lalu nafasnya itu ditakuti sama jin. Orang yang ahli sholat duha. Jadi sampai misalnya orang kejinan, kalau yang sing ahli sholat duha, kalau baca asma wis kok kayak nafas itu minggat sini. Nah, itu yang sholat duha. Yang ahli sholat duha. Nah, dalam hadis lain bahwasanya semua ya daripada tubuh kita ini kullu sulama alaihi shadaqah. Kullu sulama ahad min ahadikum shadaqah. Sampai yang ini di anggota tubuh ini, Pak. Di anggota tubuh ini ono setiap sendi. Adanya kira bahwasanya sendi sampai dalam tubuh ini sekitar 360 sendi. 360 sendi. Itu kalukan belum. Itu katanya Rasulullah ada sedekah kabeh di awakmu iku. 360 sendi. Nah, sedekahnya dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ambil wiridan subhanallah, wiridan alhamdulillah, wiridan la ilaha illallah, wiridan Allahu akbar, dan semua juga itu sedekahnya. Jadi setiap hari kita itu bentuk sedekah. Ono sedekah Pak, belum sampeyan itu ono sedekah. Sedekah dengan apa? Wiridan. Baca wirid. Nah katanya Rasulullah, wa yujzi'u min dzalika rakaatani yarka'uhuma minad duha. Nah, sampeyan iso genteni sedekah 360 sendi sampeyan iku cukup ambil 2 rakaat salat duha. Daripada sedekah 360 bacaan. Ada 360 sampun akeh diwacahi tasbih sampeyan 2 rakaat duha kelas. Dengan 2 rakaat duha itu
Sampai di dalam surga nanti ada pintu kamar namanya ghurfatud duha, namanya pintu duha. Tidak masuk ke dalam kamar tersebut kecuali orang yang ahli istiqomah salat duha. Istiqomah salat duha. Ya, itu diantaranya. Ya, begitu juga salat tahajud, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain masih banyak lagi daripada amalan-amalan. Yang penting kita itu mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah yang paling besar, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah ragu, jangan pernah putus asa. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita senjata. Jadi sampai ojo tipe takdir sampai. Oh, bebas takdirku wis ngene iki. Miskin, takdirku wis fakir, takdirku wis sakmene, rezeki wis sakmene. Loh, iya benar. Tapi Allah tidak menetapkan Anda cukup sampai di situ, tidak. Ojo ya, tidak boleh sampean menentok karena takdir kayak gitu. Kena sampean. Karena sampean masih selamat nyawa, sampean dituntut untuk berusaha sampean kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntut. Berarti antara senjata sampean dari semua takdir itu adalah satu tok. Satu senjata sampean. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata yang mukmin. Doa la yughayyiru qada illa doa, dan tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali doa. Munajat jaluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu sih bisa merubah perubahan, Pak. Doa itu. Dan doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Jadi sampean punya senjata saiki, si kuat sampean, si semangat sampean, dan getno doa sampean. Ya, selalu berdoa kepada Allah. Bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Madura boleh, Jawa boleh, Cina boleh, bebas. Yang penting doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, ojo sampai luput daripada doa, daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah memberikan kepada kita pembukaan, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemudahan bagi kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya yang khusus, rahmatnya yang besar, rahmatnya yang luas, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan duniawi kita, keluarga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita semua dari segala macam cengkraman riba, cengkraman utang piutang, cengkraman daripada uang-uang yang syubhat, yang haram, harta yang haram, yang syubhat. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari harta bendanya yang syubhat dan haram tersebut, dijauhkan dari wasilah-wasilahnya yang mendapatkan barang yang haram atau yang syubhat tersebut. Bahkan dijauhkan kita semua dari orang-orangnya yang memiliki harta barang syubhat atau haram tersebut. Dipalingkan hati mereka oleh Allah dari kita, dipalingkan wajah mereka oleh Allah kepada kita, sehingga kita tidak tertarik kepada mereka, mereka tidak tertarik kepada kita, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didekatkan dengan mereka orang-orang yang halal rezekinya, halal hartanya, halal uangnya, halal daripada pekerjaannya, halal daripada orangnya, halal daripada duniawianya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.